Baik, Pak. Sebelum memulai presentasi saya, singkat saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fenrika Besaribu dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S24026. Dari sini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang ketujuh, di mana di sini ada T09, yaitu Dynamic Memory Allocation, di mana tugas kalian adalah kelanjutan dari tugas terstruktur sebelumnya dengan menyertakan konsep Dynamic Memory Allocation, di mana di sini akademik simulator hasil karya Ucok dan Butik kaya akan fitur. Meski demikian, simulator yang sudah dikembangkan belum sempurna, pengembangan masih diperlukan. Lalu kekurangan mendasar dari simulator yang pertama adalah belum terwujudnya interaksi dinamis antara simulator dan penggunanya masih statis. Yang kedua adalah ketidakmampuan simulator untuk beradaptasi pada kebutuhan ruang penyimpan yang dinamis. Untuk dapat dipergunakan, simulator harus secara manual riset ukuran ruang data yang akan dioperasikannya melalui additional command line argument, di mana di sini menyadari kedua keterbatasan tersebut sangat krusial bagi pengembangan selanjutnya. Ucuk dan Butet kemudian berkomitmen untuk secara bertahap melanjutkan pengembangan pada tahap ini. Ucuk dan Butet akan mengembangkan 7 buah fitur, di mana menstruktur simulator agar secara dinamis berinteraksi dengan pengguna. Interaksi dikemas dalam bentuk baris-baris instruksi yang setiap instruksinya kemudian akan ditindaklanjuti oleh simulator. Fitur ini akan tercapai secara demi tahap dengan menyelesaikan keenam fitur lainnya. Yang kedua, secara dinamis melakukan penambahan mahasiswa atau student ke dalam simulator. Secara dinamis melakukan penambahan metode atau course ke dalam simulator. Dan fitur ini menampilkan semua data student yang tersimpan. Fitur ini untuk menampilkan semua data course yang tersimpan. Fitur untuk melakukan pencarian data student berdasarkan ID-nya. Fitur untuk melakukan pencarian data course berdasarkan kodenya. Selanjutnya, setelah mendaftarkan kebutuhan fitur yang akan dikembangkan, Ucit dan Butit kemudian merancang skema perintah yang akan dipakai untuk berinteraksi dengan simulator. Setiap perintah dituliskan dalam satu baris masukkan ke standar input. Sebaris perintah terdiri atas paling sedikit atau segmen masukan. Semua segmen harus dapat dipisahkan dengan segmen lainnya dengan memperhatikan hexsign atau paper seperti ini. Simulator akan secara terus-menerus membaca perintah dari standar input dan hanya akan menghentikan eksekusi jika diberi triple duck sign. Berikut nah, di sini saya akan memberikan kode dan untuk academic.c. Nah, di sini saya akan mulai menjelaskan kode academic.c. Mana di bagian ini fungsi mengonversi grad menjadi teks saat ini tidak mengembalikan nilai apapun atau nol. Yang di bagian ini yaitu bertujuan untuk mengonversi nilai enum grade T menjadi representasi teks yang sesuai. Misalnya jika nilai enum adalah A, maka fungsi ini akan mengembalikan string A, di mana fungsi ini menerima parameter bertipe enum grade T yang mewakili nilai grade dan menggunakan struktur switch untuk memeriksa nilai degrade dan mengembalikan string yang sesuai. Jika nilai grade tidak dikenali, fungsi ini akan mengembalikan nilai abnol. Oke, lanjut ke calculate performance. Enum grade T unsek short grade. Artinya fungsi ini menghitung performa akademik berdasarkan grade dan jumlah kredit mata kuliah. Setiap grade memiliki bobot tertentu yang dikalikan dengan jumlah kredit untuk menghasilkan nilai performa. Di mana sebenarnya fungsi ini menerima dua parameter, grade atau nilai grade dan kredit atau jumlah yang ini atau jumlah kredit mata kuliah, menggunakan struktur switch untuk menentukan nilai grade dalam bentuk angka, di mana mengalihkan nilai grade dengan jumlah kredit untuk menempatkan performa akademik. Di mana di sini print course ini yang ini digunakan untuk menampilkan informasi mengenai semua mata kuliah seperti kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah kredit, dan grade kelulusan. Di mana
Fungsi ini menerima parameter bertipe struct course T yang berisi informasi mata kuliah, menampilkan informasi mata kuliah menggunakan fungsi printf, dan fungsi grade to text digunakan untuk mengonversi grade kelulusan menjadi string. Di mana print course yang ini itu adalah fungsi untuk menampilkan daftar mata kuliah yang diambil oleh si mahasiswa, atau fungsi ini menampilkan daftar mata kuliah yang diterima beserta ukurannya, di mana fungsi ini menerima dua parameter, course dan course size yang ini. Lalu jumlah mata kuliah. Oke, lanjut ke print student. Yang ini artinya di situ fungsi ini digunakan untuk menampilkan informasi mahasiswa. Di mana fungsi ini digunakan untuk menampilkan informasi mengenai seorang mahasiswa seperti NIM-nya, namanya, tahunnya, program studi, dan IP yang didapat. Di mana fungsi ini menerima parameter bertipe struct student T yang berisi informasi mahasiswa dan menampilkan informasi mahasiswa menggunakan fungsi printf, di mana di sini lanjut ke print student, student exact, student size yang ini, di mana itu digunakan untuk menampilkan daftar mahasiswa dan ukurannya, yaitu untuk menampilkan mahasiswa yang terdaftar, di mana fungsi ini menerima dua parameter, student dan student size, di mana menggunakan log for untuk menampilkan setiap mahasiswa dalam array. Mana di sini ada fungsi enrollment atau print enrollment ini, yang ini print enrollment ini digunakan untuk menampilkan informasi pendaftaran mata kuliah untuk mahasiswa belum diimplementasikan. Berdasarkan fungsi ini digunakan untuk menampilkan informasi mengenai pendaftaran mata kuliah oleh seorang mahasiswa. Lanjut ke di mana di sini fungsi ini menerima parameter bertipe struct enrollment yang berisi informasi pendaftaran, di mana menampilkan informasi pendaftaran menggunakan fungsi print course dan print student, di mana fungsi semester. Oke, lanjut ke fungsi print enrollment yang ini digunakan untuk menampilkan data pendaftaran mata kuliah dan ukurannya, di mana di sini digunakan untuk mendaftarkan daftar pendaftaran mata kuliah oleh si mahasiswa, di mana di sini fungsi ini menerima dua parameter, yaitu enrollment dan enrollment size. Oke, lanjut ke grade course yang ini, yaitu fungsi ini digunakan untuk membuat objek course T yang berisi informasi mata kuliah. Mata kuliah ini akan memiliki kode, nama, dan jumlah grade kelulusan, di mana fungsi ini menerima empat parameter, yaitu code, name, credit, dan passing grade. Artinya code itu kode mata kuliah, name adalah nama mata kuliahnya, credit adalah jumlah kreditnya, dan passing grade adalah grade kelulusan, di mana fungsi ini membuat objek course T dan mengisinya dengan data yang diterima. Fungsi ini di mana fungsi ini menggunakan strpy untuk menyalin nilai string ke dalam anggota struktur student T, di mana fungsi ini menganalisasi KPI mahasiswa dengan nilai 0,0 dan mengembalikan objek mahasiswa yang telah diisi. Di sini ada create enrollment yang ini. Create enrollment ini digunakan sebagai membuat objek enrollment T yang berisi informasi pendaftaran mata kuliah oleh mahasiswa. Ini menggabungkan data dari mata kuliah dan mahasiswa bersama dengan informasi tahun dan semester pendaftaran, di mana di sini fungsi menerima parameter course, student, year, dan semester, di mana di sini adalah course artinya mata kuliah, student artinya mahasiswa, year artinya tahun pendaftaran, dan semester artinya semester dari pendaftarannya. Di sini mengisi objek enrollment T dengan data yang diterima, termasuk nilai default P untuk grade. Fungsi ini mengembalikan objek pendaftaran yang telah diisi, di mana di sini ada calculate GPA.
artinya calculate GPA ini artinya fungsi ini digunakan untuk menghitung IPK atau indeks prestasi mahasiswa berdasarkan data pendaftarannya. IPK dihitung dengan mengembalikan rata nilai-nilai performa yang diperoleh dari setiap mata kuliah yang diambil. Di mana sebenarnya fungsi ini menghitung total poin yang diperoleh mahasiswa berdasarkan grade dan kredit setiap mata kuliah yang diambil, serta total kredit yang diambil. Di mana fungsi calculate performance digunakan untuk menghitung nilai performa setiap mata kuliah atau nilainya. Oke, ada di sini set enrollment grade, artinya di sini fungsi ini digunakan untuk menetapkan nilai mata kuliah pada pendaftaran mahasiswa, di mana fungsi ini mencari pendaftaran mata kuliah yang sesuai dengan mahasiswa dan mata kuliah tertentu berdasarkan ID mahasiswa dan kode mata kuliah, di mana setelah ditemukan fungsi ini akan menetapkan grade yang diberikan atau grade pada pendaftaran tersebut, di mana ada di sini find student by ID, artinya fungsi ini digunakan untuk mencari mahasiswa berdasarkan ID atau fungsi ini mencari mahasiswa dengan ID yang sesuai dengan array student, di mana jika ditemukan, mahasiswa tersebut dikembalikan. Jika tidak ditemukan, objek mahasiswa kosong dikembalikan. Di sini ada find course by code, artinya fungsi ini digunakan untuk mencari mata kuliah berdasarkan kode. Fungsi ini mencari mata kuliah berdasarkan kode yang diberikan. Jika ditemukan, mata kuliah tersebut dikembalikan. Jika tidak ditemukan, objek mata kuliah kosong dikembalikan. Oke. Saya akan lanjut ke, di sini kita lanjut ke penambahan data student di file T0901.c, artinya fitur ini ditunda dengan perintah create student pada segmen pertama dan diikuti oleh segmen data lainnya yaitu ID, name, year, dan studi program. Program perintah yang digunakan adalah seperti berikut. Untuk menambahkan sebuah data baru, fitur ini akan menempatkan fungsi create student yang telah dikembangkan beberapa waktu lalu. Perlu diingat bahwa ruang penyimpanan harus mencukupi peak dengan jumlah data yang disimpan dan tidak terlebih. Fitur ini tidak memberikan keluaran apapun ke standar output. Nah, di sini nomor 2 yaitu menampilkan semua data student, di mana fitur ini sendiri dengan perintah print student tak masuk tambahan. Format perintah yang digunakan adalah ini print student, di mana silakan untuk melengkapi fungsi print student dengan menyertakan student yang ditampilkan beserta sentinel variabelnya secara interaktif untuk menampilkan sebuah course. Fungsi ini akan memanfaatkan fungsi print student. Fitur ini akan mencetak seluruh data student yang tersimpan ke standar output. Oke, saya akan coba menunjukkan kodenya. Oke, di sini ada define max student 100 dan define max comment 100. Integer main, integer struct student test student max student. Misalnya soal integer student size, char input, char comment, integer comment out. Di mana di sini max student artinya di mana max student adalah batas maksimal jumlah mahasiswa yang disimpan ke dalam array student. Di mana di sini max comment artinya adalah batas maksimal jumlah perintah yang dapat diproses. Di mana di sini student adalah array untuk menyimpan data si mahasiswa yang telah dibuat. Di mana student size yang ini adalah variabel untuk menyimpan jumlah mahasiswa yang dimasukkan. Di mana input adalah digunakan untuk menyimpan input dari pengguna sementara dan comments adalah digunakan untuk menyimpan perintah-perintah yang diterima pengguna dan comment count adalah jumlah perintah yang telah disimpan dalam array atau comment. Di mana di sini file fget input size of sampai ke sini, yaitu adalah di dalam ini setiap baris berisi input dari pengguna dibaca menggunakan fget yang ini. Fungsi str CSPN ini digunakan untuk menghapus karakter new line yang ini dan tambahkan fgets
setelah menggunakan setelah pengguna mengenakan enter. Di mana jika input yang dimasukkan adalah yang ini, tanda yang ini, maka berhenti dan menandakan akar dari si inputnya. Jika bukan yang ini, maka akan disalin ke dalam array comments untuk diproses lebih lanjut. Oke, di sini proses semua input yang sudah disimpan. Artinya di sini semua ini adalah memproses setiap perintah yang disimpan. Di mana pada bagian ini setiap perintah yang telah disimpan sebelumnya dalam array comment diproses satu persatu. Di mana ini strtok ini digunakan untuk memisahkan perintah argumennya menggunakan tanda ini. Tagar ini komen adalah di mana di sini komen adalah perintah utama seperti create student atau print student, dan stroke null ini adalah digunakan untuk mendapatkan argumen yang dipisahkan dengan tanda tagar yang ini. Oke, jika perintahnya adalah create student, maka argumen untuk ID mahasiswa, nama, tahun, dan program studi diambil dan digunakan untuk membuat objek mahasiswa dengan fungsi create student. Setelah itu, mahasiswa baru tambahkan ke dalam array student. Di mana jika perintah adalah print student, maka fungsi print student dipanggil untuk menampilkan semua data mahasiswa yang telah disimpan dalam array. Di mana di sini ada return nol, artinya di sini program berakhir dengan mengembalikan nilai nol yang menunjuk bahwa program berjalan dengan normal. Oke, saya akan coba menjalankan kode ini. Saya akan mencoba create student s 240026 ini bukan pasar ini ribu 24 teknik informatika. Create student S2420 Ian Syahaan nomor 24 sistem informasi print students. Nah, ini adalah kode setelah saya jalankan. Saya coba membuat yang ini, dan hasilnya ini. Oke, lanjut. Saya akan menjelaskan tentang kode yang TC
TO 902 sih. Nah, di sini, fitur ini senada dengan perintah create course pada segmen pertama dan dikode oleh segmen data lainnya, yaitu kode, name, credit, dan passing grade. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Dan untuk menambahkan sumber baru, fitur ini akan memanfaatkan fungsi create course yang telah dikembangkan beberapa waktu lalu. Perlu diingat bahwa ruang penyimpanan harus mencukupi bit dan kejumlah data yang disimpan dan tidak berlebih. Dan fitur ini tidak memberikan keluar output ke standar output. Oke, lanjut. Di sini, integer main. Di sini adalah definisi dan inisiasi variabel. Di sini integer main, di mana sini max course artinya menentukan jumlah maksimum mata kuliah yang dapat disimpan dalam array course. Di mana di sini courses courses adalah array untuk menyimpan data mata kuliah. Courses course size digunakan untuk variabel yang menyimpan jumlah mata kuliah yang sudah dimasukkan, dan input ini adalah array untuk menyimpan input dari pengguna. Di mana di sini program menggunakan fgets untuk membaca input dari pengguna yang disimpan ke array input, dan fungsi start span digunakan untuk menghapus karakter new line yang ditambahkan oleh fgets setelah penggunaan. Antar jika input dimasukkannya adalah seperti tanda ini, program akan berhenti dan menerima input dan keluar dari loop. Di mana di sini set buffer yang ini artinya input disalin ke dalam buffer untuk diproses. Dan fungsi strtok digunakan. Fungsi strtok ini digunakan untuk memisahkan input berdasarkan delimiter yang ini, tanda yang ini, dan perintah utamanya create course misalnya udah disimpan dalam variabel comment. Di sini kode yang ini itu adalah perintah create course. Program akan membaca mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah kredit, dan grade yang diterima untuk melewati batas kelulusan kredit STR diubah menjadi tipe unsuccessor dengan fungsi atau yang mengkonversi string menjadi integer. Grade atau grade STR dia menjadi enum grade T sesuai dengan nilai yang diterima. Jika grade tidak valid, perintah ini akan dilewatkan. Setelah data berhasil diproses, fungsi create course dipanggil untuk membuat objek mata kuliah dan menambahkan array course. Di mana di sini kode yang ini, jika perintah adalah print course, fungsi print course akan dipanggil untuk menampilkan daftar mata kuliah yang sudah disimpan ke dalam array course. Di mana di sini ada return null. Di mana di sini program akan berakhir dengan memiliki nilai nol yang menandakan bahwa eksekusi program berhasil. Oke, lanjut ke sini. T003.c artinya fungsi ini ditandai dengan perintah file student by ID dan diikuti oleh segmen lainnya yang berisi ID dari student yang dicari. Format perintah yang digunakan adalah ini, dan silakan untuk melengkapi fungsi file student by ID yang menyertakan student yang akan ditampilkan sentinel variable dan ID yang digunakan sebagai basis pencarian. Gunakan strcmp untuk memeriksa kesesuaian ID. Jika ditemukan, fungsi akan memanggil print student. Jika tidak ditemukan data yang sesuai, maka tidak ada keluaran yang diberikan. Saya akan memberikan kodenya. Dengan di sini, max student artinya ini menyimpan jumlah maksimum mahasiswa yang dapat disimpan dalam array student. Dan student array untuk menyimpan data mahasiswa, dan student size
untuk variabel untuk melacak jumlah mahasiswa yang sudah dimasukkan, dan inputnya ini digunakan untuk menyimpan input dari si pengguna. Mana di sini ini digunakan untuk menggunakan fgets untuk membaca input dari si pengguna dan menyimpannya ke dalam array input. Dan fungsi strcpsn ini digunakan untuk menghapus karakter new line yang ditampilkan oleh fgets setelah pengguna menekan enter. Dan jika input dimasukkan adalah tanda yang ini, program akan berhenti membaca input lebih lanjut dan keluar dari loop. Chat buffer yang ini, input disalin ke dalam buffer untuk diproses lebih lanjut, dan fungsi star digunakan untuk memasukkan input berdasarkan delimiter. Yang tanda ini bagi yang pertama yang dibisarkan adalah perintah utamanya. Dimana di sini if yang ini ini digunakan untuk jika perintahnya adalah create student, program akan membaca 4 argumen, yaitu ID mahasiswa, ID mahasiswa, nama si mahasiswa, tahunnya si mahasiswa, dan program studi yang sedang ditempuh oleh si mahasiswa tersebut. Di mana di sini fungsi create student ini akan dipanggil untuk membuat objek mahasiswa baru dengan data yang diberikan. Di mana mahasiswa baru akan disimpan ke dalam array student, dan variabel student size akan bertambah 1. Di mana di sini benda ini adalah jika perintahnya adalah find student by ID, program akan membaca ID mahasiswa yang dicari. Jika fungsi find student by ID akan dipanggil untuk mencari mahasiswa berdasarkan ID yang diberikan. Jika mahasiswa ditemukan, maka data mahasiswa akan ditampilkan dengan memanggil print student. Di mana return null ini adalah program berakhir dengan mengembalikan nilai nol yang menandakan bahwa eksekusi bahwa berjalan dengan normal. Oke, saya akan menjelaskan tentang TC yang ini. Saya akan membaca soalnya terlebih dahulu. Mana di sini dikatakan fitur ini ditandai dengan perintah find course by code dan diikuti oleh satu segmen lainnya yang berisi ID dari si course yang dicari. Format perintah yang digunakan adalah yang ini. Jika silakan untuk melengkapi fungsi find by code dengan menyertakan course yang akan ditampilkan sentinel, variabel, dan code yang digunakan sebagai basis pencarian. Gunakan strcmp untuk memeriksa kesesuaian code. Jika ditemukan, fungsi akan memanggil print course. Jika tidak ditemukan, maka data yang sesuai yang tidak ada keluaran yang diberikan. Oke, di sini. Maksudun artinya menentukan jumlah mahasiswa mata kuliah, menentukan jumlah maksimum mata kuliah yang disimpan, dan courses artinya array yang menyimpan data mata kuliah, dan courses size adalah variabel yang melacak jumlah mata kuliah yang sudah dimasukkan, dan input ini adalah buffer untuk menyimpan input dari si pengguna. Di mana ini artinya program akan membaca input dari pengguna menggunakan FG, FGTS yang ini, dan fungsi strcspn ini gunakan untuk menghapus karakter. Dan fungsi strcpsn ini digunakan untuk menghapus karakter nilai yang ditambahkan oleh si fgets ini. Dan jika input yang dimasukkan adalah ini, program akan berhenti membaca input dari keluar dan keluar dari loop. Di mana ada di sini artinya input yang dibaca disalin ke dalam buffer untuk diproses lebih lanjut, di mana fungsi strtok ini digunakan untuk memisahkan input berdasarkan delimiter yang ini, dan di mana bagian pertama adalah perintah utamanya.
Oke, lanjut ke bagian yang ini. Ini adalah perintah. Jika perintah adalah create course, program yang ini create course yang ini, program akan membaca 4 argumen, yaitu kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah kredit dan grade minimum. Di mana jika ini kode yang ini tadi, jika perintah adalah create course, program akan membaca 4 argumen berikut, yaitu kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah kredit, dan grade minimum. Di mana atau digunakan untuk mengubah nilai kredit dari string menjadi type and start. Di mana grade diubah menjadi 6 grade T berdasarkan input yang diberikan. Di mana setelah itu fungsi create course dipanggil untuk membuat mata kuliah baru dan menyimpannya ke dalam array course. Di mana jika perintah adalah find course by code, program akan membaca kode mata kuliah yang ingin dicari, dan fungsi find course by code ini dipanggil untuk mencari mata kuliah berdasarkan kode yang diberikan. Jika mata kuliah ditemukan kode tidak kosong, maka fungsi print course digunakan untuk menampilkan kode mata kuliah tersebut. Di mana tutorial ini program berakhir dengan mengembalikan nilai 0 yang menunjukkan bahwa program ini berjalan tanpa error. Di mana di sini sebenarnya create course code name credit grade artinya membuat mata kuliah baru dan menyimpannya ke dalam array course. Dan find course by code artinya mencari mata kuliah berdasarkan kode dan menampilkan informasi tentang mata kuliah. Di mana sebenarnya benda seperti ini adalah akhir dari input dari pengguna. Baik Pak, demikian presentasi saya. Maaf jika ada kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar.